Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Matematika Teknik 2, yaitu kita memasuki ke pertemuan ke-9 ya, ke-9 kali ini setelah kita minggu lalu melaksanakan UTS. Pertama-tama saya juga ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan juga amal ibadah kita di bulan Ramadan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan ke-9 dan sampai ke-15 nanti kita akan lebih membahas ke materi tentang analisis numerik atau metode numerik. Nah, jadi ini untuk pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang hampiran Taylor ya, atau deret Taylor ya. Apa itu deret Taylor? Nah, sebelumnya kita lihat dulu di sini tentang Maclaurin power atau series. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya adalah deret Maclaurin ya. Nah, deret Maclaurin adalah penaksiran polinom derajat tak hingga. Nah, apa yang dimaksud dengan penaksiran polinom derajat tak hingga ya? Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Bahwa ini disebut deret Maclaurin ya, deret Maclaurin. Ini adalah formulanya. Fx sama dengan F0 ya, atau nilai fungsi pada x sama dengan 0 ditambah turunan pertama dari fungsi x untuk x sama dengan 0 gitu ya. Lalu dikalikan x ditambah turunan kedua dikali x kuadrat per 2 faktorial ditambah, berarti kalau terusannya ini polanya turunan ketiga ya, dari 0 dikali x pangkat 3 dibagi 3 faktorial gitu ya, lebih seperti itu. Jadi ada polanya. Nah, kita lihat di sini deret Maclaurin ini sampai tak hingga ya, karena ada titik-titik di sini ya, ada titik-titik di sini. Nah, ini menyatakan bahwa deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penaksiran lagi. Maksudnya gini, kalau saya punya fungsi fx ya sama dengan sin x. Nah, ini bisa saya hampiri, bukan saya hampiri, tapi bisa saya ganti dengan deret Maclaurin. Jadi si sin x ini bisa saya ganti dengan deret Maclaurin. Berarti pertama adalah F0, artinya sin 0. Tambah turunan dari pertama dari Fx ya. Lalu untuk x sama dengan 0. Berarti dia menjadi turunan pertamanya adalah cos 0. Gitu ya, turunan sin adalah cos. Cos 0 dikalikan dengan X. Nah, ini artinya kalau misalnya kita di sini masukkan X-nya sama dengan 0, artinya kita mau mencari juga di sini sin 0 ya. Ditambah turunan keduanya ya, lalu dikalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, jadi si sin X ini ya, atau sin 0 ini bisa diganti dengan deret Maclaurin, dan tandanya di sini sama dengan, artinya kalau sama dengan sama-sama nilainya, kecuali kalau kita sudah berbicara tentang hampiran ya, karena nanti pada akhirnya kita tidak mungkin menghitung yang tak hingga ini, sehingga nanti biasanya akan dipotong, misalnya deret Maclaurinnya akan dipotong pada orde ke, misalnya ya, kita coba pada orde kedua misalnya sampai sini. Nah, artinya dia disebut deret Maclaurin terpotong orde 2. Artinya di sini ada yang dibuang. Ya. Yang dibuang ini adalah error. Atau kita bisa sebut dalam bahasa Indonesianya galat. Betul ya? Nah, seperti itu. Dan ketika sudah dipotong, tandanya berubah menjadi seperti ini, bukan sama dengan lagi.
Nah, tapi kita usahakan di mana ya error yang akan kita hilangkan atau kita abaikan itu adalah error yang sekecil-kecilnya. Jadi dimanapun ketika kita melakukan penaksiran, kita harus minimalkan errornya sehingga errornya paling kecil. Ya, kalau misalnya errornya besar artinya dia jauh dari sistem yang sebenarnya atau dari nilai yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk tak hingga dia ini artinya katanya sama dengan fungsi sebenarnya. Ini kalau sama dengan ini benar, nilainya sama, ya, seperti itu. Nah, itu deret Maclaurin. Nah, dan sesungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun, ya. Tadi kita titiknya dari x0 sama dengan 0, ya. Nah, sebenarnya boleh dari x0 sama dengan 3, x0 sama dengan min 7, boleh gitu ya. Boleh dari titik manapun. Nah, cuman biasanya dari awal kita selalu memulai dari x sama dengan 0. Nah, itulah yang disebut deret Maclaurin. Nah, untuk deret Taylor dia berlaku untuk x0 berapapun, bukan hanya 0 gitu. Ya, nah jadi kalau untuk deret Taylor itu dia lebih luas, dia bisa x0-nya itu min 1 atau x0-nya itu setengah gitu ya. Sedangkan kalau misalnya untuk deret Maclaurin ya x-nya sama dengan 0 ya. Jadi deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x0 sama dengan 0 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah melihat rumus dari deret Maclaurin ya. Nah, sekarang rumus umum untuk deret Taylor adalah seperti ini. Fx sama dengan fx0. Fx0-nya boleh berapapun ya tadi ya, ditambah turunan pertama fx0 dikali x min x0 ditambah turunan kedua fx0 dikali x min x0 kuadrat ya per 2 faktorial. Kalau kita mau coba tambah lagi F3 atau turunan ya ketiga dari Fx0 dikali X min X0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Ditambah dan seterusnya sampai misalnya orde ke N. Turunan ke N X0 kali X min X0 pangkat N dibagi N faktorial dan seterusnya. Ya, dia juga tak hingga deretnya. Nah, seperti itu. Nah, atau kita juga bisa tuliskan dalam bentuk sigma. Ya, penjumlahan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma. Sigma n sama dengan 0, dari 0 sampai tak hingga fn x0 x min x0 pangkat n per n faktorial. Jadi kalau ini kita masukkan, ini hasilnya adalah, atau kita jabarkan nilai sigma ini adalah hasilnya ini. Ya, oke. Nah, Taylor series atau deret Taylor. Nah, sekarang kita lihat, misalnya ini kita lihat di dalam grafik ini ada sebuah fungsi fx sin 2px. Nah, ini sin 2px betul ya? Sin 2px. Nah, lalu kita mau cari nilai ya, nilai fx di sekitar x sama dengan 0,35. Berapa nilainya? Artinya mau mencari nilai fx ya di sekitar X sama dengan 0,35. Misalnya kan 0,3 misalnya gitu, atau 0,0,340 misalnya. Berapa? Itu kan di sekitar X sama dengan 0,35 ya. Nah, kita bisa hampiri pertama adalah menggunakan deret Taylor orde 1. Orde 0, orde 0. Kalau orde 0 kita balik lagi, kita lihat di di rumusnya, dia cuma sampai sini. Nah, ini orde 1. Yang ini orde 2 dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya hanya orde 0, kita lihat di sini bentuknya hanya fx sama dengan fx0. Artinya dia merupakan sebuah fungsi konstanta ya. Y sama dengan sesuatu ya nilai gitu, konstanta ya. Jadi gambarnya pun ya kalau kita lihat ya untuk T0x F0,35 dia adalah fungsi konstanta ya, garis lurus ini yang merah. Nah, kita kan mau cari nilai di sekitar 0,35 nih, 0,35 kan di sini, kita mau cari nilai di sekitar sini
ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah kalau misalnya 0, kita tadi mau cari nilai, sorry tadi udah kehapus sama Ibu. Oke. Nah, kita mau cari nilai 0,34, kira-kira kan kalau 0,35 di sini, 0,34 kira-kira di sini lah ya. Nah, kita bisa lihat ada, kalau berdasarkan order 0 kita dapatnya di sini. Yang ini. Sedangkan yang akan kita cari yang ini. Ya, sehingga kira-kira ada sedikit delta ya. Delta atau disebut juga error. Nah, seperti itu ya. Errornya dari mana nih? Ini dari sini ke titik yang ada di garis ini. Karena ini adalah Y sama dengan F dari 0,35. Oke, ya untuk order 0. Nah, lalu kalau misalnya kita hampiri dengan order 1 dari Taylor-nya, ya, berarti fungsinya sampai sini, sampai turunan pertama. Ya, sampai turunan pertama, dan garisnya pun ini berbentuk garis maksudnya gambarnya pun, grafiknya pun berbentuk garis lurus. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau saya punya di sini ini adalah titik 0,35, saya mau cari 0,34 ya. Ya, mungkin dia sudah berimpit ya, sudah saling berimpit gitu ya. Sudah bagus sebenarnya dengan order 1. Nah, kalau order 2 gimana? Nah, order 2 berarti dia dipotong sampai order 2. Nah, order 2 bentuknya dia adalah parabola seperti ini. Ya, parabola seperti ini. Nah, kita lihat ini semakin dekat gitu ya, semakin benar-benar memiliki error yang semakin kecil dibanding kalau misalnya tadi kita menggunakan pendekatan order 0. Order 0 kan dia bentuknya garis lurus, kelihatan tadi errornya gitu ya. Lalu kalau berikutnya, wah ini ada T10, artinya dia sampai order 10. Order 10 lebih mendekati lagi. Jadi memang semakin tinggi order ya untuk dari Taylor ini, berarti hasilnya atau errornya semakin kecil, betul? Kenapa semakin kecil? Karena jelas ketika dia errornya 0, dia harus unlimited ya, tak hingga. Nah, ketika dipotong pada order tertentu, dia pasti akan ada error. Tapi errornya akan semakin kecil kalau ordernya semakin tinggi ya. Jadi seperti itu. Baik, nah sekarang kita lihat latihan soalnya ya, yang simple. Saya punya fx sama dengan ln x. Nah, di sini kita cari untuk nilai daerah x0-nya atau berpusat di x0 sama dengan 1. Nah, langkah pertama untuk menghitung deret Taylor, kita cari turunan-turunannya ya. Pertama, turunan pertama ya. Nah, di sini kita lihat turunan pertamanya dari ln x adalah 1/x, lalu kita masukkan fx turunan pertama dari x0, x0-nya itu adalah 1 tadi ya. X0-nya adalah 1. Kita masukkan 1/1. Lalu cari turunan kedua. Ya, lalu cari turunan ketiga dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kita misalnya udah sampai ke order 3 lah ya. Oke. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumus ini tadi fx0 tadi kita sudah dapat berapa? 0 ya. Lalu turunan pertamanya tadi berapa? Ya, dapat x min 1 lalu dikali dengan x min x0 ya. Ini, x min 1 dikali 1 sebenarnya. Lalu yang order 2 juga kita sudah dapat, order 3 juga kita sudah dapat sampai tak hingga. Nah, jadi si ln x ini bisa diganti dengan sebuah deret Taylor ya. Ini udah sama dengan yang tak hingga. Ya, seperti itu. Yang tak hingga. Oke. Atau kita bisa sederhanakan seperti ini karena ini nolnya dijumlahkan dengan sesuatu ya. Jadi nolnya tidak usah ditulis. Selanjutnya, nah tadi kita berbicara tentang deret Taylor terpotong atau truncated Taylor series ya, karena pada akhirnya kita tidak bisa menggunakan yang tak hingga tersebut. Kita mungkin harus menggunakan limit ya. Kita menggunakan deret Taylor terpotong misalnya sampai order 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini
kita bisa memutuskan, ini tadi yang sudah Ibu sampaikan, kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tak terhingga gitu ya. Nah, dan kita sebut ini sebagai truncated Taylor series. Nah, seperti ini, jadi kita potong. Nah, ketika sudah kita potong misalnya sampai order ke n, maka tandanya pun berubah menjadi hampiran. Jadi sebenarnya di sini dipotong, lalu di sini sebenarnya masih ada. Nah, ini adalah nilai error. Seperti itu. Ya, dan ini juga memang sama nanti konsepnya dengan pendekatan polinom ya. Dan itu juga nanti hal ini juga akan berkaitan dengan pembahasan tentang analisis numerik pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ada contoh, misalnya coba cari deret Taylor pada degree ketiga atau derajat ketiga dari fungsi fx sama dengan cos 2x. Seperti biasa, kita harus cari apa tadi? Cari turunan-turunannya dulu sampai ke order 3 ya. Dan centerednya katanya pada x sama dengan pi per 4. Nah, kita lihat di sini. Berarti rumusnya adalah seperti ini. Ingat di sini sudah bentuknya berupa hampiran gitu ya. Nah, lalu kita cari berikutnya adalah turunannya. Jadi kita punya fx cos 2x, cari turunan pertamanya, cari turunan keduanya, cari turunan ketiganya, masukkan nilai pi-nya, nilai x0-nya ya, sehingga kita peroleh 0 min 2 0 8. Lalu kita masukkan ke rumus umum deret Taylor ya, yang ini tadi ya. Yang ini kita masukkan semua nilainya dan kita sederhanakan, hasilnya menjadi ini. Nah, seperti itu, simple ya. Nah, ini contoh, misalnya ini kan cos 2x ya. Kita lihat tadi kita mencari atau mengaproksimasi nilai fx sama dengan cos 2x ya di sini. Nah, ini cos 2x itu yang grafik yang berwarna biru gitu, lalu dihampiri oleh polinom berderajat 3. Nah, berderajat 3 di x0 sama dengan pi per 4. Jadi bisa kalian lihat di sini ini sangat cukup mendekati ya. Ini yang biru, ini yang merah. Jadi untuk nilai-nilai di sekitar x0 sama dengan pi per 4 dia hampir, mungkin ini berimpit ya, hampir berimpit. Jadi pasti nilai errornya pun cukup kecil. Nah, itu adalah salah satu ilustrasi. Jadi deret Taylor ini untuk apa sih? Kenapa kita harus mencari deret Taylor dari sebuah fungsi misalnya? Gitu ya. Nah, ini adalah bentuk ilustrasinya. Jadi ketika dia dihampiri oleh polinom berderajat 3 di x0 sama dengan pi per 4, dia cukup memiliki error yang kecil. Ya, seperti itu. Nah, lalu kenapa mesti memakai deret Taylor kalau bisa memakai Maclaurin? Nah, jadi gini, perkiraan kita akan makin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal x0. Jadi, kenapa, apa maksudnya dari statement yang kedua ini? Kalau misalnya kita mau melihat yang ini, kita mau mencari x0 pi per 4, lalu kita menggunakan deret Maclaurin, artinya dia di x0 sama dengan 0, ini otomatis akan bergeser ya, dan ini akan jauh sekali nilainya. Artinya dia nilai errornya semakin besar. Jadi kenapa memang perlu deret Taylor? Karena ketika kita menggunakan titik pusat atau x0-nya berbeda-beda, ya kita butuh deret Taylor. Tapi kalau misalnya di titik x0 sama dengan 0, oke, nggak apa-apa menggunakan deret Maclaurin. Jadi kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan. Jadi kalau misalnya kita mau memperkirakan nilai x sama dengan misalnya x sama dengan 7,2, nah jangan pakai x0-nya 0 karena ini kejauhan. Kita pakai misalnya x0-nya 7 seperti itu. Jadi harus yang dekat. Ya. Baik, mungkin pengantar untuk deret Taylor saya sudahi, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya paparkan tadi cukup jelas pengantar untuk materi berikutnya. Dan terima kasih sebelumnya, dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.